ini acara menghadiri peresmian Gereja Gidi. Ini sambutan Wakil Ketua 3 DPR PT Bekis Sony Kogoya. Nabire, Papua Tengah Papedanews.com. Wakil Ketua 3 DPR Papua Tengah dari Partai Amanat Nasional PAN, Sony Bekis Kogoya, SKM, MKP, menghadiri acara peresmian dan penancapan papan nama Gereja Gidi Jemaat Sinai Kalibihet yang berlangsung di Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPD RI Papua Tengah, anggota DPRK Kabupaten Nabire, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh gereja, para hamba Tuhan, serta jemaat Gidi Sinai Kalibihet. Dalam sambutannya, Sony Bekis Kogoya menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jemaat. Ia juga memberi penghargaan khusus kepada anggota DPD RI asal Papua Tengah yang turut hadir dan selalu setia mendampingi masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak saya, anggota DPD RI. Walaupun bertugas di Jakarta, tetapi dalam momen-momen penting seperti kegiatan gereja, ia selalu hadir. Ia adalah suara kita dari Papua Tengah di tingkat nasional, membawa aspirasi masyarakat, memperjuangkan pemekaran, serta berbagai kepentingan daerah di DPD RI bahkan MPR, ujarnya. Yang kita untuk resmikan gereja ini, semua prosesi acara bisa terjalan dengan baik. Untuk itu saya hormati anggota Parlemen Kabupaten Nabire. Terima kasih. Selalu jaga saya punya masyarakat dari gunung datang berdomisili di Nabire ini. Terima kasih. Dan juga Kepala Suku Adi Pras, Adi Janten, bisa berkenan bisa berdiri. Ya, tepuk tangan untuk suku yang punya negeri ini, punya dusun ini, dia bisa serahkan tempat ini supaya bisa. Dan saya hormati dan anak saya, anggota DPD RI, bisa Tabuni, bisa berkenan hadir. Dan dia salah satu kader Gidi, punya kontribusi banyak melihat masyarakat di mana mengalami kesulitan dalam kekurangan kebutuhan ekonomi bahkan juga di gereja. Dia lahir dari rahim Injil dan selalu melihat walaupun tugas kenegaraan di Jakarta di sana, tapi dengan momen kesempatan kegiatan gereja begini dia selalu hadir. Terima kasih anggota DPD RI dari Jakarta, Adil Sekabun. Adil Lisa ini memberikan suara dari Papua Tengah. Bisa duduk di DPD RI. Supaya semua masalah persoalan yang ada di Papua Tengah ini, dia mewakili kita ada di sana bisa bicara. Ya, tepuk tangan untuknya. Untuk urus pemekaran, bahkan juga urusan apapun, kepentingan Papua Tengah ini ada di Parlemen DPR RI, bahkan juga DPD RI, bahkan MPR. Jadi dia salah satu dari Papua Tengah ini, terus ada Papi Gai satu lagi, kemudian satu adik Yaimo, dan ada beberapa perwakilan dari Papua Tengah ini. Memberikan dukungan suara dengan doa sehingga mereka bisa ada di DPR RI, DPD RI, dan kami ada di provinsi ini selalu berpikir bagaimana selamatkan tanah ini dan manusianya semua seutuhnya untuk Papua Tengah ini. Supaya rakyat kami tidak boleh ada jadi korban. Ya. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih semua kepada umat Tuhan yang ada di Papua Tengah ini. Tuhan kasih DOB yang baru, provinsi yang baru, daerah yang unik daripada provinsi yang lain, tapi Tuhan kasih negeri ini punya hasil bumi yang luar biasa. Semua bisa menghasilkan segala sesuatu. Tuhan kasih untuk provinsi yang sangat unik.
Untuk itu bagaimana kami hidup di negeri ini, di atas tanah ini, bagaimana kita mengolah hidup, dan kami melakukan hal-hal yang positif untuk kemuliaan Tuhan. Itu penting. Jadi kami tidak boleh hidup hanya disia-siakan waktu kesempatan ini. Dan Ia menekankan, kehadiran perwakilan Papua Tengah di Parlemen Nasional sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakadilan pembangunan. Tuhan sudah kasih kita DOB, provinsi baru yang unik dengan kekayaan alam luar biasa. Sekarang tugas kita adalah bagaimana mengolahnya untuk hidup yang lebih baik, demi kemuliaan Tuhan, tambahnya. Dalam kesempatan itu, Sony juga memberikan apresiasi kepada masyarakat pesisir Samabusa dan Teluk Kimi yang dengan penuh ketulusan rela menyediakan tanah untuk pembangunan rumah ibadah tanpa meminta imbalan besar. Ini contoh nyata kebersamaan dan solidaritas. Tanah diberikan dengan kasih, bukan dengan harga mahal, karena ada niat untuk hidup bersama-sama dan saling membantu. Saya berterima kasih untuk kepala suku dan masyarakat yang sudah memberikan lahan bagi pembangunan gereja ini, ungkapnya. Selain itu, Sony Bekis Kogoya juga menyinggung peran orang tuanya yang merupakan salah satu tokoh perintis pelayanan Injil di wilayah tersebut sejak tahun 1980-an. Orang tua kami sudah lanjut usia, namun sampai hari ini masih tetap ada bersama kita. Ia adalah pionir yang mengabarkan Injil ke berbagai suku dan kampung di wilayah ini. Karena itu, kehadirannya untuk ikut meresmikan gereja ini menjadi berkat tersendiri bagi jemaat Sinai Kali Bihet, ucapnya. Acara peresmian gereja ditutup dengan ibadah syukur, doa bersama, dan pelantikan pengurus jemaat baru. Suasana penuh sukacita karena jemaat percaya kehadiran gereja ini akan menjadi pusat iman, kebersamaan, dan pelayanan di distrik Teluk Kimi.